Gunung Rajabasa dan makhluk penjaga tanah Lampung. Cerita mistis sejarah dari selatan Sumatera. Di ujung selatan Pulau Sumatera, berdiri megah sebuah gunung keramat yang telah menjadi saksi bisu peradaban kuno, peperangan berdarah, dan perjanjian spiritual antar alam. Gunung itu bernama Rajabasa, sebuah nama yang terdengar seperti panggilan kerajaan, dan memang begitu adanya. Gunung ini bukan sekadar bentukan alam biasa. Di dalam tubuhnya tersimpan legenda makhluk penjaga, pusaka kerajaan yang tersembunyi, dan kabar bisik tentang dunia yang tak kasat mata. Jejak kerajaan tua di kaki Rajabasa. Konon, di masa lalu, di sekitar kaki Gunung Rajabasa berdiri Keratuan Darah Putih, cikal bakal dari Kesultanan Lampung. Wilayah ini dihuni oleh para penyebar agama, bangsawan, hingga penjaga spiritual yang memiliki hubungan langsung dengan kekuatan alam. Gunung Rajabasa dijadikan tempat bertapa, tempat bermusyawarah dengan leluhur, bahkan tempat pengasingan bagi yang melanggar sumpah adat. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Rajabasa bukan sekadar tanah tinggi, melainkan tempat suci yang dijaga oleh makhluk halus. Di sanalah para pemimpin adat dahulu melakukan ritual komunikasi dengan para leluhur, membuka gerbang ke dimensi lain demi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Makhluk penjaga, sang naga tua atau harimau hitam. Salah satu kisah paling menyeramkan dan paling sering dibisikkan dari generasi ke generasi adalah tentang makhluk penjaga Gunung Rajabasa. Dalam satu versi, ia adalah naga ratu, ular raksasa dengan mata emas yang tinggal di dasar kawah gunung. Dalam versi lainnya, ia menjelma sebagai harimau hitam raksasa, penjaga gerbang gaib yang hanya muncul saat darah ditumpahkan secara tak sah di sekitar wilayah sakral. Beberapa pendaki yang nekat naik tanpa izin adat mengaku mendengar suara geraman, tapak besar yang membekas di tanah basah, dan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Seorang saksi mata bernama Pak Darman, warga asli Kalianda, pernah bercerita bahwa ia melihat bayangan besar melintas di antara kabut saat mendaki dini hari. Bukan manusia, bukan hewan biasa. Matanya merah, tanah bergetar saat dia lewat, ucapnya sambil merinding. Penjaga gaib dan larangan leluhur. Dalam masyarakat adat Lampung, Rajabasa dikenal memiliki titik-titik tertentu yang tidak boleh dilalui sembarangan. Ada jalur-jalur tertentu yang disebut jalan para leluhur, hanya bisa dilewati oleh mereka yang sudah menjalani ritual pensucian atau memiliki darah keturunan keratuan. Di salah satu puncaknya, terdapat sebuah batu datar yang disebut Batu Pandita, tempat biasa para tetua dan pemangku adat melakukan semedi. Menurut cerita turun-temurun, mereka yang melanggar larangan adat akan didatangi dalam mimpi oleh sosok tua berjubah putih, membawa pesan, atau dalam kasus terburuk, kutukan. Pada tahun 1987, seorang arkeolog asal Jakarta menghilang di wilayah puncak gunung ini saat mencoba menggali struktur batu yang diyakini peninggalan megalitikum. Ia tidak pernah ditemukan, dan tim pencari hanya menemukan alat-alatnya berserakan, serta bekas lingkaran tanah hangus seperti bekas api, meski tidak ada tanda-tanda kebakaran. Perang melawan penjajah dan peran gaib Rajabasa. Ketika Belanda dan kemudian Jepang datang menjajah tanah Lampung, gunung ini menjadi tempat persembunyian, pusat perlawanan, dan markas para pejuang rakyat. Tapi tak banyak yang tahu bahwa para pejuang tidak berjuang sendiri. Banyak cerita yang menyebut bahwa para pendekar dari tanah adat dibantu oleh pasukan tak kasat mata, hasil dari ritual pemanggilan roh leluhur Gunung Rajabasa. Bahkan, satu laporan tak resmi dari pasukan Belanda menyebutkan hilangnya puluhan tentara di lereng gunung tanpa jejak. Mereka dikabarkan mendengar bunyi lonceng dan teriakan dalam bahasa yang tidak dimengerti, sebelum semuanya menghilang dalam kabut tebal. Dokumen ini disebut-sebut disimpan di Belanda dengan kode Insiden Kalianda 1934. Rajabasa hari ini, antara wisata dan wilayah suci. Kini, Rajabasa menjadi tempat wisata, tempat hiking, tempat belajar geologi. Tapi bagi masyarakat Lampung asli, Rajabasa tetaplah tanah sakral, bukan sekadar gunung. Para tetua adat masih menjaga ritual tahunan untuk menyapa penjaga gunung dan menjaga keseimbangan spiritual. Beberapa warga bahkan masih menyalakan dupa saat melintas area-area tertentu di kaki gunung, atau menaburkan bunga dan berdoa kepada arwah leluhur agar perjalanan mereka selamat. Mereka percaya, selama manusia menjaga etika terhadap alam dan leluhur, maka penjaga gunung akan tetap melindungi wilayah Lampung dari segala bencana. Namun jika dilanggar, sejarah menunjukkan bahwa kemarahan gunung ini bisa memunculkan bencana, baik yang tampak maupun yang tak terlihat. Suka cerita ini? Jangan lupa like, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.